Halo Sobat Tosanaji semua, kembali lagi di Gombong Pusaka Official bersama saya tentunya Himawan Resi. Semoga semua selalu sehat, lancar, selamat, amin, amin, ya robbal alamin. Masih dengan pembahasan dari ricikan perabot keris atau yang biasa kita sebut dengan warangka. Kali ini saya akan membahas tentang pendok. Mungkin sobat semua sudah ada sebagian yang mengerti apa itu pendok dan kenapa dia dinamakan pendok, di mana dia letaknya. Seperti biasa, duduk santai, bikin kopi, sambil udut tambah maknyus. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo sobat semua, pendok adalah selubung atau penutup gandar keris, yang mana gandar kemarin telah saya jabarkan, yang biasanya pendok ini terbuat dari alpaka, terbuat dari kuningan, dia terbuat dari perak atau bahkan dari emas dan sosa dan lain-lainnya. Sementara pendok itu terletak di ini yang bernama pendok. Pendok ini yang kuningan ini, inilah yang namanya adalah pendok. Pendok ini berbagai macam jenisnya dan berbagai macam juga ukiran-ukiran di dalamnya yang menceritakan biasanya semuanya tentang alam, tentang hewan, tentang alam, dia berbagai macam juga nama-namanya. Oke, sobat semua. Pendok ini sendiri dia memiliki sebuah nilai filosofi atau suatu pesan moral terhadap manusia atau suatu pesan dari leluhur terhadap keturunan-keturunannya. Pesannya itu adalah mengandung makna, kalau dalam bahasa Jawa itu ingkang andok toto kromo nirki, atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah yang jelas sikap sopan santunnya. Seperti itu sobat semua. Manusia harus bisa bersopan santun jika ingin dihargai oleh orang lain tentunya. Orang Jawa biasanya mempunyai perasaan itu wedi, isin, dan sungkan. Biasanya kita sering dengar itu dari sahabat-sahabat kita yang mereka itu orang Jawa, kadang-kadang aku wedi, aku sungkan lah, aku isin lah, kan seperti itu. Sedangkan di sini maknanya adalah wedi itu yang berarti adalah takut. Kenapa dia takut? Takut itu baik dari ancaman fisik maupun rasa takut terhadap akibat yang tidak baik yang disebabkan oleh suatu tindakan yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Sebagai contoh seperti ini sobat semua. Anak belajar untuk merasa wedi terhadap orang tuanya karena ketika anak itu takut terhadap orang tuanya, otomatis dia akan nurut dan akan menghormati orang tuanya. Yang kata kedua adalah isin. Isin itu yang berarti adalah malu. Nah, di sini itu kadang-kadang ada kalimat yang dia itu malu-malu, atau malu itu karena merasa bersalah, dan sebagainya. Belajar untuk mengenal malu, atau kita mengerti dari isin kita, diri kita, adalah sebuah langkah pertama ke arah kepribadian Jawa yang matang. Orang ngerti isin atau tidak tahu malu, itu merupakan titik yang sangat tajam. Dia adalah sebuah kritik, dia itu merupakan istilahnya sebuah kritik lah terhadap diri kita, itu kritik yang sangat tajam ketika kita disebut orang ngerti isin, woy, ibaratnya tidak tahu malu kamu, ibaratnya seperti itu. Nah, rasa isin ini dikembangkan pada anak dengan membuat dia malu terhadap, contohnya terhadap tamu dan sebagainya. Nah, tindakan ini dilakukan agar anak kita melakukan sesuatu yang pantas di hadapan orang lain, atau dia melakukan hal-hal yang pantas ketika ada tamu yang bertandang di rumah kita. Itulah rasa isin yang dikembangkan kepada anak-anak generasi kita. Yang ketiga itu adalah sungkan. Apa itu sungkan? Sungkan itu adalah sebuah rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau sesama yang belum kita kenal. Sungkan juga itu merupakan pengekangan halus terhadap kepribadian diri sendiri
demi rasa hormat terhadap pribadi lain. Nah, sungkan di sini itu juga merupakan perasaan yang sangat dekat dengan malu atau isin tadi. Sungkan adalah malu dalam arti yang lebih positif. Oke, sobat semua. Dalam tata krama masyarakat Jawa, ada etika dan sopan santun tentunya yang harus dipenuhi. Inilah yang digambarkan oleh leluhur kita melalui simbol pada pendok sebuah pusaka. Rasa malu, etika, dan sopan santun ini tidak lepas dari sifat halus dan kasar. Tata krama mengatur semua hubungan mencangkup antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan manusia yang lainnya. Tentu sebagian dari sobat semua, apalagi yang kita dekat dengan orang Jawa, pasti kita sudah tidak asing lah dengan istilah tepo sliro, seperti itu. Tepo sliro itu kadang-kadang kita bertanya, apa sih tepo sliro itu? Tepo sliro itu adalah dibagi dari dua kata, tepo dan saliro. Tepo itu artinya adalah meletakkan. Saliro artinya adalah diri sendiri atau diri kita pribadi. Jadi ketika kata tepo sliro itu disatukan, dia memiliki makna sikap individu untuk mengontrol pribadinya berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, sikap tepo sliro ini membuat masyarakat meletakkan dirinya dalam tata krama pergaulan sosial berdasarkan keputusan diri sendiri dan kesukarelaan hati kita. Kita ketika bergaul nggak mungkin kita dipaksa. Aku ingin bergaul dengan A, ya sesuai dengan kesukarelaan hati saya. Aku ingin bergaul dengan B, tentu saya dengan sukarela bergaul dengan dia. Seperti itu sobat semua. Nah, sikap tepo sliro ini merupakan sikap dan perlakuan seseorang terhadap orang lain. Sikap dan perlakuan ini dapat bersifat negatif dan bersifat positif. Lah, kenapa bisa sifat negatif dan sifat positif seperti itu? Nah, sifat negatifnya adalah berarti bahwa kita ini sebagai manusia, kita merasa tidak senang bila diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Sikap dan tindakan kita hendaknya tidak membuat orang lain tidak senang, sehingga kita tidak diperbuat sedemikian oleh orang lain. Itu sifat negatifnya, sobat semua. Seperti kita tidak ingin orang lain itu membenci dan memarah kita, ya kita jangan buat orang lain itu untuk membenci dan memarahi kita. Kita harus ibaratnya itu mengaca atau mengukur diri kita pribadi dulu, seperti itu. Nah, sedangkan sifat tepo sliro yang positif berarti bahwa kita merasa senang dan bahagia bila orang lain itu berperilaku baik terhadap kita. Itu karena apa? Karena sikap dan tindakan kita hendaknya juga berusaha untuk bersikap baik terhadap orang lain. Otomatis mereka akan membalasnya dengan sikap yang baik juga terhadap kita. Dari mulai kita senyum, dari mulai tata bicara, itu akan menimbulkan efek terhadap lawan bicara kita. Seperti itu. Nah, sobat semua, apa yang diajarkan oleh leluhur kita melalui simbol-simbol itu sangat luar biasa terhadap ajaran-ajaran terhadap moral kita. Sopan santun atau etika dalam budaya Jawa didasarkan pada filsafah hidup. Filsafah hidup orang Jawa ini biasanya itu dia sangat kental, sobat semua. Filsafah ini dialiri dari berbagai hal. Antara lain kalau menurut ilmu-ilmu kejawen, yang saya tahu adalah etika atau sopan santun dalam adat Jawa itu meliputi wawasan Trisila, wawasan Pancasila, sinkretisme, tantularisme, dan pengalaman mistik dari individu masing-masing. Sekarang ketika kita jabarkan apa itu wawasan Trisila, wawasan Trisila itu adalah meliputi sikap kita eling itu adalah ingat, sikap kita percaya atau percaya, dan mituhu atau setia. Sedangkan pada wawasan Pancasila, itu menurut etika dalam pakem orang-orang Jawa kejawen itu meliputi 5 sikap hidup orang Jawa
Yang pertama adalah dia rila. Rila itu artinya adalah ikhlas dalam memberikan sesuatu. Yang kedua, narima atau menerima sebuah kenyataan. Teman atau dia itu bersungguh-sungguh. Dan lalu dia adalah sabar dalam perilaku momot, yaitu yang berarti mau menerima cobaan secara sadar dan berbudi luhur atau dia berbudi baik. Seperti itu sobat semua. Sedangkan wawasan sinkretisme adalah sebuah wawasan hidup yang menyatukan pandangan berbeda. Seperti contoh adalah kita beragam-ragam agama yang ada di Indonesia. Kita itu harus menyatukan pandangan hidup kita agar hidup kita itu lebih rukun, harmonis. Sinkretisme itu adalah sebuah paham keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu sama. Seperti itu. Bagi masyarakat Jawa, agama tidak akan terlalu dipermasalahkan. Karena kita sadar memiliki pemahaman dan pemaknaan sendiri terhadap agama orang Jawa itu. Yang disebut dengan agama Ageming Aji. Atau artinya adalah agama sebagai sarana kebaikan dan kebajikan. Apapun agama yang dipeluk sama saja karena semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Itulah pedoman yang dipegang oleh masyarakat Jawa dahulu. Pemaknaan agama Ageming Aji terdiri atas tafsir pemaknaan. Pertama adalah bahwa agama merupakan pedoman hidup yang pokok. Artinya bahwa agama tersebut, apapun agama itu, dia akan tetap mengajarkan dan mengandung ajaran yang serba baik untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup masyarakat di dunia ini. Itu yang kita pegang, ibaratnya seperti itu. Apapun agama itu, apapun yang dipeluknya, sama saja bagi masyarakat Jawa. Karena semua agama itu tetap akan mengajarkan sebuah keselamatan. Sedangkan istilah tantularisme adalah semangat toleransi keberagamaan. Semangat yang terpancar dari kalimat Empu Tantular, yaitu kalimatnya dahulu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya adalah kurang lebih berbeda-beda tapi tetap satu, di mana perbedaan itu menggambarkan sebuah kehidupan yang beraneka macam rupa. Namun tetap satu dan tetap damai. Kita menimbulkan suatu kesejukan dan sanggup menjadi sebuah bingkai kearifan dalam sebuah negara. Yang selanjutnya adalah pengalaman mistik dalam pribadi seorang. Apa itu pengalaman mistik? Ketika itu kita ibaratnya memahaminya itu sebagai apa, seperti itu loh. Nah, pengalaman mistik itu adalah cermin kehidupan batin yang berusaha mendekatkan diri melalui proses hidup yang orang Jawa kenal itu sangkan paraning dumadi, yang kemarin telah saya bahas, atau asal-usul dan tujuan hidup. Yang kedua adalah memayu hayuning bawana, atau yang diartikan menjaga, melestarikan, dan menyejahterakan dunia. Dan yang ketiga adalah manunggaling kaulo Gusti, atau upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, atau pribadi kita harus dekat dengan Tuhan. Oke sobat semua, Toto Kromo dalam masyarakat Jawa pernah dijabarkan dalam beberapa bentuk dan simbol-simbol lain selain dari pendok. Leluhur pun terus-menerus menekankan kepada kita untuk hidup kita itu selalu mempunyai nilai tata krama, kita harus sopan santun. Orang Jawa itu unggah-ungguh istilahnya. Nah, tata krama ini merupakan sarana ampuh untuk mencegah sebuah konflik dan untuk mengatur semua bentuk interaksi langsung di luar lingkungan keluarga. Ketika seorang manusia itu siap untuk bersosial, itulah yang mengatur semua adalah disebut tata krama. Tata krama juga bisa diperlihatkan dari gerak badan, urutan dia duduk, cara dia duduk, isi dan bentuk dalam pembicaraannya dia. Itu semuanya mengait dalam bentuk tata krama atau sopan santun. Oke sobat semua, etika Jawa secara garis besar disampaikan melalui dua cara.
Pertama adalah melalui pituduh atau wejangan atau yang disebut dengan anjuran, yang isinya biasanya memberikan nasihat berupa anjuran-anjuran kepada anak-anaknya. Yang cara kedua itu melalui pepali atau wewaler, yang artinya adalah larangan agar orang Jawa menjauhi perbuatan yang tidak baik. Nasihat dan larangan merupakan inti budi pekerti dan etika bagi orang Jawa. Tujuan memberikan nasihat dan larangan adalah agar kita itu selalu selamat, ibaratnya dalam pergaulan, dalam dunia ini kita itu selalu diberi keselamatan. Budi pekerti atau etika bagi orang Jawa merupakan suatu keharusan. Budi pekerti atau etika bagi orang Jawa juga itu disampaikan dari pihak tertentu kepada pihak lain yang memiliki posisi sama atau dia setingkat, atau dia bisa posisinya itu sebagai orang tua, atau dia leluhur kita, mbah kita, itu selalu disampaikan secara turun-menurun, yang tujuannya tadi untuk kita itu agar selamat dalam sebuah pergaulan, selamat di dalam masyarakat, di dalam dunia ini, agar kita dapat menimbulkan sebuah keselarasan hidup sebagai manusia dengan manusia yang lain. Sikap sopan santun dan etika Jawa yang diajarkan ini lewat pendok itu artinya intinya adalah didasarkan pada pantas atau tidak pantasnya laku yang kita lakukan dalam hidup bersosial. Seperti itu sobat semua. Oke, mungkin dari saya penjabaran tentang filosofi dari pendok ini seperti itu. Ikuti terus channel saya agar kita bisa sama-sama, kita bisa saling sharing untuk ikut menjaga dan ikut melestarikan sebuah budaya. Jangan sampai budaya itu ditafsirkan bahwa salah kaprah, ibaratnya budaya itu malah dijadikan kambing hitam untuk ibaratnya menghukum sebuah budaya agar tidak dijaga. Jangan seperti itu sobat semua. Karena nilai-nilai sebuah budaya adalah sangat berharga, sangat bernilai, dan dia rata-rata mesti memiliki sebuah pesan-pesan yang ada di dalamnya. Bukan berarti kita harus menghamba kepada budaya, tapi kita harus benar-benar melestarikan, menjaga nilai-nilai norma yang ada terkandung di dalamnya itu dengan baik dan benar, dan diajarkan kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Oke, sobat-sobat semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam budaya. Salam Rahayu.